Probox Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Probox Channel. Hari ini saya akan membersihkan saringan tandon ya. Dan sekaligus saya akan menjelaskan sistem filter air yang saya buat. Karena kemarin kan saya terburu-buru ya dalam penjelasannya. Nah, insya Allah sekarang akan saya jelaskan dengan lengkap dan detail. Oke, yang pertama ini adalah tandon yang terbuat dari drum plastik yang saya lubangi ya. Lalu saya kasih pipa. Sebentar saya siapkan bak dulu agar air yang keluar tidak mubazir, teman-teman. Oke, lanjut penjelasannya. Oke, jadi tandon ini sengaja saya buat untuk menampung air yang dari sumur bor. Untuk nantinya akan saya filter menggunakan filter pipa PVC ya yang saya buat. Karena kalau langsung dari pompa langsung masuk ke filter itu nggak bisa dan nggak bakal optimal hasilnya. Makanya kita butuh penampungan. Jadi saya buat tandon ini. Oke, kita habiskan dulu airnya sampai tiris. Oke, airnya sudah habis. Ini langsung saya angkat tandonnya, teman-teman. Oke. Nah, ini saringannya, teman-teman. Saringan tandon yang saya buat. Ini sudah kotor dan waktunya saya ganti ya. Karena udah 3 minggu saya gunakan kurang lebih. Nah, bisa teman-teman lihat airnya sangat keruh dan juga kotor ya, banyak lumpur dari yang kasar sampai halus. Ini kita buang dulu sisa air. Oke. Lanjut saya bersihkan dulu tandonnya dengan cara menyiram dengan air yang tadi udah kita tampung ya di bak. Aja kita siram-siram aja. Langsung kita konjelang-konjelang atau kita kocok-kocok, goyang-goyangkan si tandonnya. Nah, lalu kita buang. Udah deh, bersih. Oke, dan ini saringan filternya ya akan saya ganti. Jadi saringan ini terbuat dari pipa paralon ya yang saya lubangi. Lalu saya lapisi menggunakan dakron atau kapas filter. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini teman-teman sangat kotor sekali ya dakronnya. Oke. Nah, jadi akan saya pakaikan busa ya. Jadi pertama-tama saya lipat dulu dengan dakron, saya lapisi. Kita gulung seperti menggulung risol. Lalu kita lapisi dengan busa ya, busa bekas sopa. Selanjutnya akan saya ikat menggunakan kabel tis. Atau bisa juga menggunakan karet dan juga tali rapia. Yang penting ikatannya itu kencang ya. Nah, fungsi saringan filter ini itu untuk menahan kotoran yang dari air sumur bor, yang dari tandon, agar si tandon itu tidak mengeluarkan banyak kotoran saat nanti air dari tandon itu masuk ke filter. Maka saya buat saringan tandon ini agar filternya tidak cepat kotor
Karena kalau cepat kotor akan merepotkan untuk sering-sering dicuci ya media filternya, dan itu sangat repot. Makanya saya akali dengan saringan tandon ini. Oke, ini udah selesai teman-teman. Langsung kita pasang. Nah, ini saya pasangkan ke tandon ya. Selanjutnya kita posisikan kembali ke semula. Nah, ini kita sambungkan lagi watermurnya. Oke, watermurnya sudah terpasang. Sekarang saya jelaskan koordinatornya. Nah, ini terbuat dari pipa 2 in ya. Sedangkan saringannya ini terbuat dari pipa 1/4 in yang saya lubangi. Nah, ini dari dalamnya sangat kotor karena sudah terkontaminasi oleh zat besi yang terlarut dalam air. Jadi dia menguning ya, semacam berkerak. Nah, jadi koordinator ini fungsinya adalah sebagai tempat penampungan obat klorin. Obat klorin sendiri itu ada kaporit, tawas, gamping dan lainnya. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah kaporit yang fungsinya sebagai desinfektan atau anti kuman. Dan yang saya gunakan di sini adalah kaporit jenis tablet. Dan ini satu tablet ini untuk takaran 2000 liter air. Nah, di sini saya sudah punya potongan 1/4 tablet yang sudah saya potong-potong ya. Satu tablet saya bagi 4. Nah, ini kita masukkan. Jadi setengah tablet ini saya perkirakan untuk bak mandi saya yang kurang lebih kapasitasnya 500 liter air ya. Nah, ini saya tutup yang rapat agar nanti tidak terjadi kebocoran. Oke, sekarang akan saya jelaskan sistemnya ya. Jadi ini adalah sumber mata air sumur bor yang saya tarik menggunakan pompa dan pipa 3/4 in. Nah, ini posisi pompa menyala ya. Jadi air mengalir tuh. Itu belum difilter. Nah, ini karena stoperan saya tutup yang menuju tabung koordinator, maka air tidak dapat mengalir ke tandon. Jadi dia tertutup ya, nggak bisa teraliri. Nah, saat saya buka dan keran putih ini saya tutup, maka otomatis air dari sumur bor akan mengaliri tandon dengan masuk ke koordinator dan melewati aerator sistem Venturi. Nah, jadi sistemnya air sumur bor yang kita tarik menggunakan pompa, dia akan mengaliri dua pipa ini nih, pipa arah atas dan juga arah keran putih. Nah, karena keran putih sudah kita tutup, maka si air dia akan langsung naik ke atas ya. Dan stop keran sendiri sudah kita buka, jadi air langsung menuju ke arah tandon dengan melewati tabung koordinator. Dan caranya dia berputar seperti ini ya. Si pipa dibuat berputar hingga kaporit yang di dalam koordinator ini dia akan terus berputar sampai larut, dan larutannya akan dinaikkan ke atas. Terus dia menuju atas sampai dia mengisi tandon si larutan kaporit ini ya. Dan sebelum menuju tandon dia akan melewati sistem aerator Venturi. Itu yang saya tunjuk, pipa T itu ada lubang kecil yang saya buat di tengah-tengah pipa T itu hingga dia menjadi Venturi ya.
Jadi si air tandon ini teraerasi oleh sistem aerator Venturi. Nah, jadi aerator Venturi ini saya buat fungsinya, tujuannya untuk menguraikan kadar besi yang terlarut dalam air sumur bor. Jadi zat besi yang terlarut dalam air sumur bor saat melewati Venturi ini dia akan terurai ya, sehingga nantinya akan memudahkan dalam filtrasi. Oke, sekarang lanjut ke penjelasan inti dari video ini. Nah, jadi ini adalah tandon yang saya buat. Ini lubangnya ini lebih tinggi dari filter ya, bukan dari bawah. Karena kalau saya buat dari bawah nanti air tidak akan mengalir. Jadi saya buat lebih tinggi dari filter. Nah, jadi air dari tandon ini dia akan keluar melalui output pipa ini. Dia turun ke bawah. Nah, ini stop kerannya sudah kita buka, jadi dia akan turun ya. Dia turun lalu ke sini arahnya, ke arah filter. Nah, di filter ini ada dua keran. Dia ke atas nggak bisa karena tertutup oleh stop keran. Maka dari itu dia akan lanjut turun ke bawah yang stop kerannya sudah dibuka. Nah, di bawah ini ada dua arah, ke sini pembuangan dan juga ke filter. Nah, karena di pembuangan ini sudah saya tutup kerannya, maka si air ini langsung menuju filter. Nah, dia mulai membuat filtrasi. Tentunya di dalam sini sudah ada media-media filter ya. Jadi posisinya dari bawah dia ke atas naik. Nah, setelah terfilter, air akan mentok lalu keluar dari pipa ini. Nah, ini juga ada dua arah, arah bawah dan juga arah ke kamar mandi ya. Nah, karena di bawah sudah ditutup stop kerannya, maka si air ini yang sudah terfilter dia akan langsung keluar ke arah pipa kamar mandi. Dan ini adalah pipa yang arah ke kamar mandi. Bisa teman-teman lihat, dia mengalir terus ke sini lalu keluar ke kamar mandi. Nah, ini kenapa saya buat lengkungan seperti ini? Sebenarnya ini nggak perlu ya dikasih lengkungan seperti ini. Cuma karena posisi saya nggak bisa lurus. Karena kalau lurus nanti harus membongkar tembok ini ya. Jadi saya buat lengkungan agar tidak merusak tembok. Yang penting air tetap normal keluar. Nah, saat ini saya buka. Ini adalah air dari tandon ya. Dia langsung keluar tanpa melalui filter. Dan ini adalah saluran untuk pembuangan atau backwash, untuk membuang kotoran. Nah, jadi dari tandon dia masuk ke pipa, lalu dia mengalir ke bawah, lalu dia langsung keluar tanpa ke filter. Nah, saat ini ditutup, maka yang terjadi adalah air masuk ke filter dari tandon. Seperti ini posisinya, dia turun ke bawah. Karena tertutup maka dia tidak keluar, lalu dia masuk ke filter. Nah, dari filter dia naik ke atas, sehingga air yang sudah terfilter udah bersih, dia akan keluar. Dan air yang keluar ini sudah bersih teman-teman ya. Sudah layak digunakan untuk mandi atau cuci. Tapi kalau untuk air minum belum bisa, karena ini mengandung kaporit. Kalau teman-teman ingin gunakan untuk air minum, tinggal teman-teman tidak usah memakai kaporit. Jadi cukup pakai media filter aja. Dan masalah air ini kecil, ini tergantung seberapa padat
teman-teman membuat media filternya ya. Karena ini terlalu padat, makanya air tidak terlalu deras saat keluar, tapi hasilnya optimal teman-teman. Nah, ini langsung ke kamar mandi. Dan ini adalah air yang dari bak mandi. Bisa teman-teman lihat, ini arusnya sedang ya, nggak terlalu deras, nggak juga terlalu kecil, jadi pas lah. Karena kalau nanti terlalu deras itu filtrasinya kurang optimal nantinya. Jadi saya buat segini pun sudah cukup bagi saya. Bisa teman-teman lihat, ini jernih hasilnya ya. Oke, dan sekarang saya akan bandingkan. Ini adalah air yang baru saja keluar dari keran yang kita tarik oleh pompa dari sumur bor. Dia jernih ya. Dan yang ini pun sama, cuman yang ini sudah kita endapkan selama 1 jam. Maka hasilnya berbeda. Yang tadinya jernih menjadi keruh berkabut. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tandanya air mengandung zat besi. Nah, di sini ada gayung yang sudah saya isi dengan air yang sudah difilter. Dan kita isi juga gayung yang belum difilter. Ini langsung dari keran. Nah, bisa teman-teman lihat, ini yang belum terfilter juga airnya jernih ya. Hampir sama dengan gayung yang sudah difilter. Nah, tapi mungkin sekilas sama, tapi ini kalau sudah didiamkan nanti hasilnya berbeda. Yang belum difilter ini nanti bakal keruh, dan yang ini tetap jernih, biarpun kita diamkan. Oke, selanjutnya uji coba menggunakan aqua gelas. Nah, ini air yang belum difilter yang langsung keluar dari keran tanpa melalui filter. Ini kita ambil dulu ya sampelnya sedikit. Ini yang belum difilter teman-teman. Nah, ini kita simpan dulu yang belum difilter. Kita taruh di sini. Nah, ini es teh manis ya, buat saya minum. Dan ini kita ambil juga sampel air yang sudah difilter. Nah, ini kita kocok-kocok dulu. Oke, cukup. Ini kita tutup lagi. Takut mubazir, sayang. Oke, nanti akan kita lihat hasilnya. Kita tes menggunakan air teh ya. Nah, ini air yang sudah difilter. Sekilas sama ya. Sama-sama jernih. Cuma kalau teman-teman bisa jeli, ini yang belum difilter, di atas permukaannya ada sedikit kotoran ya, seperti debu. Sedangkan yang sudah difilter ini jernih, bebas dari kotoran. Nah, ini dari atas juga sama-sama jernih. Nah, biar kita tahu mana yang bagus atau tidaknya, kita tes menggunakan air teh. Nantinya air teh ini akan membuktikan kalau air mengandung zat besi, dia akan menghitam warnanya. Sedangkan air yang sudah difilter yang jernih, dia akan tetap sama warnanya seperti air teh. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya sangat jauh berbeda ya. Yang ini mulai menghitam, yang belum difilter. Penutup, jadi akan saya bongkar rahasianya. Jadi saya ini bisa membuat filter ini dan koordinator dan juga aerator Venturi dari channel Supri TV ya. Saya terinspirasi dari Pak Supri. Nah, ini dia channelnya.
Jadi teman-teman bisa lihat, bisa like, subscribe. Semua ada di sini tentang filter air yang menggunakan bahan PVC. Ini sungguh orang luar biasa. Semoga beliau selalu sehat dan diberkahi lancar rezekinya ya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.